Apa? Rocky Gerung sama Refli Terakhir. Itu hal kecil lah. Terkait Saya kerja aja. Ya. Rocky Gerung salah perhitungan. Caci makinya dibalas Gerindra dan untungkan Presiden Jokowi. Rocky Gerung, orang yang paling sering menyebut orang lain dungu. Sampai presiden pun dia sebut dungu. Dan sekarang sebutan itu dia ganti dengan kata-kata yang sangat kurang ajar, yakni bajingan tolol. Itu kurang ajar sekali. Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Itu bajingan yang tolol. Bajingan yang tolol. Kita kalau sampai menyebut orang bajingan, itu kalau orang tersebut berbuat sesuatu yang sangat zolim, yang bertentangan dengan norma agama dan norma hukum. Saya kira itu aturan umum dalam penyebutan kata tersebut. Dalam alam demokrasi zaman now, dalam perdebatan politik, di mana yang diperdebatkan adalah visi, ide, gagasan dan hal-hal intelektual, akan sangat sulit mencari celah di mana kita bisa memakai kata bajingan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata bajingan punya arti penjahat atau pencopet. Saya sangat menyesalkan pernyataan Pak Rocky Gerung tersebut ya. Yang saya juga lihat langsung ya. Ada diksi ya, kurang lebih sungguh sangat tidak tepat disampaikan oleh seorang cendekiawan. Namun, Rocky bisa-bisanya memakai itu untuk menyebut seorang Presiden Jokowi. Presiden yang membangun negara ini sampai ke pelosok terdalam dan terluar, yang selalu disambut hangat rakyat kemanapun beliau berkunjung, dan mendapat angka kepercayaan publik sampai 90%. Karena memang tidak ada delik di situ kan. Oke. Kalau diajak ngopi gimana Pak? Oh, diajak ngopi Pak Jokowi gimana Pak? Ngopinya di Klaten oke. Di sini makin terlihat bahwa penyebutan kata-kata itu jadi nggak masuk akal. Oleh sebab itu, saya kira kata-kata tersebut hanyalah bagian dari strategi yang sedang dijalankan oleh Rocky Gerung. Sebagai warga negara, masyarakat di NTT tidak terima atas pernyataan yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Kalau seandainya ada unsur-unsur pidana yang dilontarkan oleh Rocky Gerung, bisa dilakukan prosesnya. Ini adalah menyerang. Ini sudah saya kategorikan menyerang. Menyerang pribadi presiden. Sungguh tidak bisa ditoleransi. Gak bisa ditoleransi. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Gak bisa dibiarkan seperti itu. Bernegara ada aturannya, rule-nya jelas. Gak boleh sembarangan. Kalau dilihat dari keseluruhan perkataan Rocky Gerung, dia waktu itu bicara terkait rencana aksi demo buruh yang katanya akan mengepung Istana Negara pada tanggal 10 Agustus mendatang. Rocky menyebut aksi itu sebagai people power. Nah, di sini kelihatan kan maksud Rocky ini apa. Sebagai orang yang katanya akademisi, dosen, dan pembicara yang sering diundang kemana-mana, rasanya tidak mungkin Rocky Gerung mengucapkan kata-kata itu karena kelepasan. Artinya, dia sengaja mengucapkannya. Pertama, pastinya dia ini caper atau cari perhatian di tingkat nasional supaya kelihatan hebat sebagai orang yang bisa memaki Presiden Jokowi. Kedua, Rocky sedang berspekulasi bahwa pihak Presiden Jokowi pasti tidak akan menuntut dirinya dengan pasal penghinaan presiden. Dia tahu kalau pasal itu merupakan delik aduan. Yang bersangkutan dalam hal ini Presiden Jokowi, menurut perhitungan Rocky, tidak akan membawa masalah ini ke ranah hukum. Karena Rocky punya pengalaman dikunjungi oleh Gibran, anak Presiden Jokowi, pada bulan September tahun lalu. Melihat sikap Gibran dan rekam jejak Presiden Jokowi, Rocky menyimpulkan bahwa Presiden Jokowi tidak akan ngapa-ngapain kayak biasanya. Jadi Rocky merasa bakal balik baik saja sesudah melontarkan hinaan itu di depan umum. Walaupun demikian, Rocky juga sudah siap.
Jika seandainya Presiden Jokowi membawa perkara ini ke aparat kepolisian, Rocky sudah siap menjalankan strategi playing victim. Jika Pak Jokowi melaporkan Rocky, maka akan ada pertarungan hebat antara seorang Rocky dan Presiden Jokowi. Rocky bakal merasa hebat dan menjadi orang penting bagi kelompoknya dan bagi publik. Hebat dong jadi orang yang melawan Presiden Jokowi, head to head, berhadapan langsung. Persidangan kasus itu bakal jadi panggung besar buat Rocky Gerung dan kelompoknya. Gerakan yang mereka bilang sebagai people power bakal menarik makin banyak massa. Itu perhitungan strategi dari Rocky Gerung. Ya begitulah kalau orang itu sudah pongah dan sombong. Dia kurang memperhitungkan pihak lain, yang di kepalanya hanya ada ambisi untuk berlawanan langsung dengan Presiden Jokowi. Rocky ini lupa kalau ada jutaan orang di Indonesia yang sangat peduli dengan Presiden Jokowi. Ada masyarakat, ada netizen, ada relawan, ada partai politik dan lain sebagainya. Pertama, ada 2 kelompok relawan pendukung Presiden Jokowi yang langsung melaporkan Rocky Gerung ke Polda Metro Jaya. Yang satu kelompok laporannya ditolak dan dimasukkan ke dalam mekanisme aduan masyarakat. Karena pasal penghinaan presiden itu kan delik aduan. Yang lapor mesti Pak Jokowi sendiri. Sedangkan laporan kelompok relawan satu lagi, Relawan Indonesia Bersatu, itu diterima. Mereka memakai pasal berlapis, ya di UU ITE dan KUHP tentang penyebaran ujaran kebencian, lalu pasal tentang penghasutan, pasal penyebaran berita bohong, dan pasal tentang penyebaran kabar yang menimbulkan kegaduhan. Ini pasal-pasalnya mirip sama pasal-pasal yang dikenakan pada Roy Suryo waktu itu, yang akhirnya bikin Roy Suryo mendekam beberapa bulan di penjara. Kedua, Rocky Gerung juga tidak menyangka bahwa Partai Gerindra, partainya Prabowo, memberikan tanggapan yang sangat merugikan Rocky. Waketum Partai Gerindra, Habibur Rahman, menyatakan bahwa Gerindra sangat menyesalkan pernyataan Rocky karena bisa menimbulkan perpecahan di masyarakat. Kata-kata yang dipakai Rocky dinilai menyakiti masyarakat Indonesia yang sedang mendukung Jokowi. Sangat menyakitkan, begitu kata Habibur Rahman. Kemudian Gerindra memuji kinerja Presiden Jokowi sebagai salah satu presiden terbaik yang pernah memimpin negeri ini, yang berhasil membuat Indonesia bertahan dan bangkit dari pandemi. Jadi tidak ada secuil pun fakta yang memperkuat argumentasi Rocky Gerung itu. Nah lo, Prabowo yang dulu pernah bakal menjadikan Rocky sebagai menteri, sekarang malah mengancam Rocky dan memuji Presiden Jokowi. Rocky Gerung mungkin terkaget-kaget dengan reaksi Gerindra. Ketiga, reaksi yang tidak terduga-juga muncul dari masyarakat Dayak yang tergabung dalam Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak se-Indonesia. Mereka menyesalkan perkataan Rocky yang menghina Presiden Jokowi dan juga dianggap menyebarkan kebencian terhadap IKN Ibu Kota Negara. Mereka juga berencana akan melaporkan Rocky Gerung ke polisi. Selain itu, pihak PDIP juga sedang menyiapkan rencana menggugat Rocky Gerung dengan alasan bahwa Pak Jokowi merupakan kader PDIP. Tagar seruan tangkap Rocky Gerung juga menggema di media sosial, dan ini semua berkembang tanpa ada satu kata pun dari Presiden Jokowi. Pak Jokowi sibuk dengan kegiatan beliau sendiri. Ada acara dengan para pengusaha, acara dengan para ulama, dan lain sebagainya. Belum ada satu kata pun terucap dari Presiden Jokowi terkait Rocky Gerung. Pak Jokowi memang gak perlu ngapa-ngapain. Sudah banyak elemen masyarakat yang bergerak melawan Rocky. Bahkan kedatangan Rocky Gerung di kampus Undar Jombang, Jawa Timur untuk jadi pembicara seminar pada hari Selasa kemarin sudah disambut dengan aksi demo oleh elemen masyarakat di sana. Karena itu saya menyebut Rocky Gerung ini sudah salah perhitungan. Rocky terpeleset dan jatuh sendiri ke dalam kubangan yang dia buat untuk menjebak orang lain. Maksud hati mau playing victim, berlagak jadi korban. Malah Pak Jokowi yang mendapatkan simpati publik. Dengan membela Presiden Jokowi, bahkan PDIP dan Gerindra bisa naik elektabilitasnya. Rocky tampaknya mulai menyadari kesalahan perhitungan ini. Ini bisa dilihat dari upayanya untuk mengklarifikasi kata-kata bajingan tolol itu. Rocky muncul di sebuah channel media di YouTube. Katanya penggunaan kata bajingan tolol itu adalah istilah biasa dalam debat politik dan bahkan menunjukkan keakraban. Masa sih? Emang pernah kata itu disebut di ILC tuh? Acara yang isinya selalu menyerang Presiden Jokowi. Setahu saya, di ILC itu aja nggak pernah ada yang menyebut Presiden Jokowi dengan kata itu. Kalau ada pasti jadi kasus kan, akrab dari Hong Kong. Kemudian video orasi Rocky Gerung yang jadi barang bukti laporan kelompok relawan Jokowi ke kepolisian.
yang awalnya dirilis oleh channel YouTube Refli Harun, sekarang hilang dari channel itu. Menurut detik.com, video itu sudah dijadikan privat, jadi nggak bisa dilihat umum. Tercium bau-bau ketakutan nih. Strategi yang dibuat Rocky Gerung jadi senjata makan tuan. Dicuekin sama Pak Jokowi. Yang beraksi malah lebih banyak dan lebih berpotensi bikin Rocky bernasib kayak Roy Suryo. Ketika Roy Suryo divonis hakim, emang ada gitu aksi people power yang bergemuruh membela Roy Suryo? Nggak ada. Aksi people power yang sebelumnya juga sepi banget. Saya juga nggak yakin kalau ada dari pihak buruh yang mau jungkir balik membela Rocky Gerung jika sampai diproses hukum. Sekarang yang dungu siapa dong? Akhirnya dari ucapan dia yang selalu mengatakan dungu membuat dirinya menjadi dungu. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari syur.com, ditulis oleh Nina Nur. Bagaimana menurut Anda?